Apakah kita tidak pernah mendengar cerita bahwa di Mekah itu nggak ada kriminal? Ada kriminal atau enggak? Di Mekah misal. Ada. Padahal Allah bersumpah dalam ayat ini, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini, kata Allah. Tapi nyatanya hari ini enggak juga. Ada orang yang jahat macam-macam. Ada calo Hajar Aswad namanya. Kan untuk mencium Hajar Aswad itu kan berebut orang-orang. Ini orang tinggi besar, dua orang nawarin ke kita. Hajar Aswad, Hajar Aswad. Nanti kita di apa namanya, kayak dijaga gitu. Dijaga kita sampai ke Hajar Aswad, nanti diminta 100 real. Kan itu namanya malak. Pemalak kan itu. Loh, katanya negeri Makkah negeri yang aman. Apakah di sana nggak ada copet? Ada. Ada jamaah ke masjid, bawa sabuk yang ada dompetnya itu, ada duit di situ 7 juta. Bawa sholat, bawa tawaf, bawa sa'i, hilang. Semuanya hilang. Robek itunya, apa namanya? Kantongnya itu, dompetnya itu, bagian bawahnya itu robek. Hilang semua duitnya. Terus di mana letak aman di Mekah? Jangankan tentang kejahatan yang seperti itu. Tentang kejahatan-kejahatan yang lain, aduh Masya Allah. Luar biasa. Di mana letak amannya? Copet ada, penipu ada, yang zalim ada, yang curang, bohong, semuanya ada. Di mana letak amannya? Negeri Mekah itu dijamin oleh Allah menjadi negeri yang aman, bukan karena tidak ada kejahatan, tapi siapapun yang melakukan kejahatan saat itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatannya. Ini bedanya Mekah sama kita di Batam. Kalau kita hari ini berbuat buruk di Batam, misalnya zalim sama tetangga, kapan dibalas sama Allah? Nggak tahu, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa berapa tahun yang akan datang. Bisa juga nggak dibalas di dunia, tapi dibalas di akhirat. Tapi kalau di Mekah, jangan coba-coba. Saat itu kita melakukan keburukan, saat itu Allah balas keburukannya. Saat itu juga. Jangankan keburukan di lisan kita, jangankan keburukan dengan mata kita, jangankan keburukan dengan tangan atau kaki kita, hati kita saja suudzon kepada orang, saat itu dibalas. Saya ada kejadian yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita sebagai bukti bahwa Mekah itu negeri yang aman. Jadi suatu ketika saya umroh, berangkat dari Batam. Adik saya umroh tapi berangkat dari travel lain di Surabaya. Ketemulah kami di Mekah. Jadi saya baru sampai Mekah, adik saya sudah mau pulang dari Mekah, sudah mau balik ke Indonesia. Jadi kita ketemu cuma di 1 hari itu saja. Dia tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota suci Mekah. Setelah tawaf, saya traktir dia. Kamu mau makan apa? Saya traktir. Terus dia tunjuklah restoran paling mahal. Mau makan ini? Saya traktir. Dah, makan. Sudah dari restoran itu kami jalan kaki menuju ke hotel adik saya ini. Sebelum kita ke masjid, ke Masjidil Haram untuk tawaf tadi, semua barang-barang dia udah di packing karena mau pulang kan? Udah mau balik ke Indonesia. Jadi udah di packing, ditaruh di lobi hotel. Kopernya, tasnya, semuanya ditaruh di lobi hotel. Perjalanan menuju ke hotel, kan kita saudara kandung. Jadi kadang-kadang bahasanya itu nggak dijaga. Karena udah saudara kandung dekat. Saya tanya ke dia, menurut kamu beribadah itu lebih enak di Mekah apa di Madinah? Dia jawab, lebih enak di Madinah. Semua orang yang pernah saya tanya, pasti jawabannya sama. Lebih enak ibadah di Madinah. Mungkin karena di Madinah nggak terlalu desak-desakan seperti Mekah. Dia jawab, enakan di Madinah. Terus saya tanya lagi, kenapa lebih enak di Madinah?
Barulah dia ucap. Orang Mekah itu sembarangan. Kita duduk udah rapi, dia lewat nggak ada permisi, nggak ada apa, main terabas aja, main senggol aja, main geser aja. Terus dia ngomong, kata-katanya saya masih ingat. Orang Mekah itu los, tahu los ya? Jadi los itu apa ya? Itu bahasa Jawa sebenarnya. Los itu apa? Apa ya? Sembarangan lah, hajar aja pokoknya. Apapun yang terjadi hajar aja, itu namanya los. Nggak ada kontrol. Jadi orang Mekah itu los. Terus hati saya itu ini apa? Ngomong, loh, oh dia ngomong kayak gitu ya? Tapi nggak saya tegur, namanya juga saudara kan? Begitu sampai di hotel, seluruh barang dia di lobi los, hilang. Padahal hotel dia itu hotel mewah, lebih mewah daripada hotel yang saya tinggal. CCTV di mana-mana, ditanya ke pegawai, ditanya ke security, di CCTV itu nggak ada. Siapa yang ngambil itu nggak ada, tapi hilang semuanya. Ada beberapa tas, ada satu koper, bahkan ada titipan jamaah untuk dibawa ke Indonesia, hilang. Gara-gara ngucapin orang Mekah itu los, barangnya los beneran. Itu yang dimaksud wahadzal baladil amin. Negeri Mekah itu bukan tidak ada kejahatan, tapi siapapun yang berlaku kejahatan, berbuat kejahatan, mata, mulut, tangan, kaki, bahkan hati, saat itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa